Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Kunti Luciana, materi kelas 12, yakni tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Anda harus mengetahui, yaitu tentang kompetensi dasarnya, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan KD yang kedua, yaitu 3.2, memformalisasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. 2. Peserta didik dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum Anda mempelajari tentang menulis surat lamaran pekerjaan, Anda terlebih dahulu mengetahui pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu apa. Lamaran pekerjaan yaitu merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Berdasarkan jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut terpisah. Karena riwayat hidup nanti yang akhirnya akan lampiran, bukan sebagai isi. Kalau riwayat hidupnya itu terpisah. Lain halnya dengan riwayat hidup yang berarti riwayat hidupnya menjadi isi dari surat tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang isi surat. Isi surat itu meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan berarti harus tersusun dengan sesuai sistematikanya. Nah, jadi kalau hilang dari salah satu unsurnya itu nanti akan menjadi sistematikanya tidak urut. Nah, misalkan nomor 1 yaitu harus tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya itu diletakkan di kanan pojok. Nah, yang kedua perihal dan hal, dan yang ketiga adalah lampiran, dan yang keempat alamat surat, dan yang kelima salam pembuka, dan yang keenam alinea pembuka, dan ke-8 isi, dan yang ke-9 penutup, dan yang ke-10 adalah salam penutup. Hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan yaitu yang berupa tesis, yaitu pernyataan umum, berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Dan yang kedua adalah argumentasi, berfungsi untuk menguatkan tesis, yakni penulis harus memberikan argumentasi agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Unsur-unsur kebahasaan yang digunakan pada lamaran pekerjaan yaitu menggunakan bentuk surat standar. Yang dimaksud dengan standar itu adalah sesuai dengan keformalan surat. Berarti harus resmi di surat tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Dan yang keempat adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Dan yang kelima, tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang terakhir adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Contoh dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya
Ini saya contohkan di sini. Trenggalek tanggal 31 Juli 2020. Nah, di sini biasanya itu diletakkan di bagian pojok kanan atas. Dan yang kedua berupa lampiran. Itu ditaruh atau ditulis di bagian pojok kiri. Dan penulisannya harus, kalau misalkan ada 4 lembar, harus 4 lembar dengan tulisan huruf. Apabila kalau ingin menuliskan angka di dalam kurung itu kata huruf, yaitu 4, seperti itu. 4 lembar. Hal. Contoh hal tentang lamaran pekerjaan. Dan alamat surat, nah itu setelah hal di bawah adalah yang terhormat, di situ diberi pada alamat surat tidak perlu diberikan kata kepada. Nah, langsung saja YTH titik pimpinan PT Jempol Jalan Panglima Sudirman nomor 8 Trenggalek. Pada alamat surat itu tidak boleh lebih dari 3 baris. Dan di akhir dari kata tersebut tidak boleh diberi tanda titik. Kalau ingin misalkan menuliskan tentang Bapak yang terhormat, Bapak harus dengan nama Bapak seorang tersebut. Kalau ingin hanya menampilkan sebuah PT-nya, itu tidak perlu diberikan kata Bapak pimpinan PT Jempol Jalan Panglima, itu salah. Tapi harus misalkan yang terhormat PT Jempol Jalan Panglima Sudirman nomor 8 Trenggalek, itu saja. Tidak perlu dengan kata Bapak. Kalau Bapak harus diikuti dengan nama terang. Salam pembuka yaitu diawali dengan huruf K dan selanjutnya adalah huruf kecil, baru di akhirnya diberi tanda koma dengan hormat. Alinea pembuka berdasarkan informasi. Nah, pada alinea pembuka, apabila kita mendapat informasi dari majalah atau koran, atau baik dari inisiatif sendiri atau dari suatu lembaga, di sini harus dituliskan dengan informasi, misalkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar Jawa Pos. Tanggalnya berapa terbitnya Jawa Pos tersebut? Harus dituliskan di situ. Misalkan kalau terbitnya tanggal 17 Juli 2020, harus dituliskan 17 Juli 2020 di situ. Sesuai dengan Jawa Pos itu terbit. Nomor 7, isi, yaitu isi dan isi terdapat identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan suatu lampiran. Identitas, di dalam identitas itu ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Misalkan di situ saya contohkan nama Siti Solikah. Ya. Nama itu harus huruf kecil, tidak boleh huruf kapital, karena itu suatu rincian dari kalimat sebelumnya. Berarti kalau ada nama di situ, tempat dan tanggal lahir, kalau masih ada kalimat sebelumnya, N di situ tidak boleh N dengan huruf kapital, T juga tidak boleh, atau tempat tinggal tidak boleh dengan menggunakan huruf kapital, pendidikan, P di situ tidak boleh dengan menggunakan huruf kapital, A alamat di situ juga tidak boleh menggunakan huruf kapital. Di situ harus dengan menggunakan huruf kecil dan tidak boleh diakhiri tanda titik. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Contohnya, saya memiliki kesehatan yang baik dan dapat berbahasa Inggris dengan baik. Misalkan seperti itu. Ini untuk tujuannya yaitu meyakinkan, biar atau mempromosikan, biar si pelamar itu dipercaya oleh suatu perusahaan atau instansi atau suatu lembaga. Nah, untuk selanjutnya menyatakan lampiran. Ini alasannya di sini. Menyatakan lampiran di situ dengan satu, misalkan dan fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Kenapa diberi tanda titik koma? Karena titik koma itu sebuah rincian dari kalimat tersebut. Kalau ada rincian di situ, misalkan
fotokopi ijazah yang dilegalisasi titik koma. Terus yang berikutnya misalnya saya contohkan lagi, fotokopi misalkan KTP. Nah, di situ juga harus titik koma. Kalau masih ada selanjutnya terus titik koma, baru di akhir itu di tanda titik. Nah, itu kalau berupa rincian. Dan yang ke-8 adalah penutup. Contoh, misalkan demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan dengan harapan mendapatkan perhatian dari bapak atau ibu. Nah, harus disebutkan seperti itu, atau saudara. Setelah itu atas perhatiannya itu tidak boleh. Nya di situ itu sebagai kata orang ketika tidak boleh, yaitu harus disebutkan bapak atau ibu. Pada salam penutup, hormat saya, diawali dengan huruf kapital, baru diakhiri dengan tanda koma, yang lainnya nanti hurufnya kecil. Selain di awal huruf kapital, H itu harus huruf kapital. Dan yang terakhir 10, tanda tangan dengan nama terang, misalkan hormat saya, TTD Siti Soleka. Disesuaikan dengan nama identitas yang ada di kalimat isi yang tadinya, yaitu nama, tempat tanggal lahir dan namanya. Kalau Siti Soleka, ya di situ tanda tangannya tetap Siti Soleka. Nah, ini adalah contoh secara keseluruhan dari surat lamaran pekerjaan yang tadinya saya contohkan sebagian dari komponen. Baru yang ini adalah secara keseluruhan contoh surat lamaran pekerjaan, mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat ada di kanan pojok atas, yaitu Trenggalek 31 Juli 2020. Baru yang kedua adalah tentang hal, terletak pada pojok kiri, yaitu tentang lamaran pekerjaan. Hal itu diawali dengan huruf kapital, titik 2, baru lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah lampiran, titik 2. Kalau lampirannya ada 4 lembar, ya kita tuliskan saja 4 lembar. Yang keempat, yaitu yang terhormat manajer PT Maju Mundur Sukses, Jalan Sudirman nomor 18, Kota Surabaya. Nah, di situ boleh ditambahkan dengan Kota Surabaya dan tidak boleh lebih dari 3 baris. Yang terhormat itu harus Y-nya Y kapital, baru diberi tanda titik. Manajer di situ harus tidak boleh diberi kata bapak atau ibu manajer, langsung saja kepada manajer, yang terhormat manajer PT Maju Mundur Sukses, Jalan Sudirman nomor 18, Kota Surabaya, dan pada alamat surat tidak boleh lebih dari 3 baris. Berikutnya itu dengan hormat. Dengan hormat diawali dengan huruf kapital D dan diakhiri dengan tanda koma. Nah, itu bagian salam pembuka. Dan berikutnya adalah alinea pembuka. Alinea pembuka itu adalah sumber lowongan kerja yang dituliskan di surat bagian awal, yaitu kalau informasinya dari Jawa Pos, ya ditulis Jawa Pos. Terbitnya tanggal berapa, misalkan 20 Juli 2020, ya dituliskan 20 Juli 2020. Jawa Pos ditulis dengan huruf miring. Berikutnya adalah isi dari surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang identitas diri. Identitas diri yaitu nama, misalkan di situ Siti Soleka, tempat tanggal lahir Trenggalek, umur 22 tahun, pendidikan terakhir misalkan Politeknik, dan alamatnya misalkan Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sesuai dengan keinginan dari penulis suratnya, di situ bisa ditambahkan. Seperti yang saya terangkan tadi, N-nya di situ harus dituliskan N kecil, T-nya juga kecil, U-nya juga kecil, P-nya juga kecil. Kenapa? Karena N di situ masih nama dengan huruf kecil, masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, T-nya juga seperti itu, tempat itu masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri atau bentuk kalimat sendiri. Setelah identitas, baru maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan, misalkan saya contohkan di sini, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dari segi jasmani dan juga rohani. Nah, ini untuk memperkuat dari si pelamar, yaitu mempromosikan diri di bagian sini, maksud dan tujuannya.
Baru biar lebih kuat lagi yaitu di bagian lampiran. Lampiran di situ sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Titik 2. 1. Daftar riwayat hidup, titik koma. Yang kedua, fotokopi ijazah D3 dan transkrip nilai, titik koma. Yang ketiga, fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan, titik koma. Dan pas foto terbaru baru tanda titik. Maaf, di situ salah. Sebetulnya adalah tanda titik karena sudah selesai. Dari kenapa diberi titik koma? Karena di situ merupakan suatu rincian. Karena kalau termasuk suatu rincian itu harus diikuti dengan tanda titik koma. Dan yang berikutnya adalah bagian penutup surat. Penutup surat. Nah, ini demikian surat lamaran kerja saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya sampaikan terima kasih. Yang sering kali digunakan itu biasanya menggunakan ini. Atas perhatiannya, di situnya itu sebagai kalimat ketiga tidak diperbolehkan. Yang betul harus disebutkan nama, sebutan Bapak atau Ibu atau saudara. Nah, tidak boleh dengan atas perhatiannya. Hormat saya adalah salam penutup. Nah, di sini hanya H kapital diakhiri dengan tanda koma. Baru TTD, nama terang Siti Solika. Nah, ini bagian adalah salam penutup dan ini yang terakhir adalah nama terang, tanda tangan dan nama terang. Nah, inilah contoh dari keseluruhan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih dan apabila nanti Anda masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.